Sebelumnya kita ngomong dulu, itadakimasu. Hai guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Nah, hari ini aku mau bikin sesuatu yang simple tapi ala resto. Nah, kenapa bisa? Karena aku akan bikin ramen tapi pakai mie instan. Di sini aku pakai Indomie. Jadi kalau misalnya ramen itu tuh, biasanya kan kita bikin kaldunya itu tuh berjam-jam, apalagi ini aku bikin yang mengadaptasi rasanya dari Hakata style ramen. Jadi itu tuh biasa dia tuh kaldu tulang itu direbus berjam-jam, dikasih aromatics sampai dia merilis segala kolagen sehingga si kuahnya juga sampai jadi putih. Nah itu tuh biasa gurih banget, rasanya kayak creamy milky padahal nggak pakai susu. Nah oke. Daripada panjang lebar, langsung aja ini bahan-bahannya. Nah ini yang pertama tentunya kita perlu mie instan yang kuah, karena kita emang mau bikinnya ramennya style yang kuah. Terus di sini aku ada tambahan aromatics. Ini ada jahe, bawang merah dan bawang putih. Ini tuh untuk ngebantu si kaldunya nanti jadi lebih aromatics lagi, jadi sedikit ke Jepang-Jepangan ya, walaupun nggak Jepang-Jepang aman. Dan juga ini daun bawang. Ini buat garnish dan juga buat kaldu. Ini nggak wajib ya, jadi yang wajib 3 itu. Terus di sini ada evaporated milk. Ini yang akan nanti bikin si kaldunya tuh jadi terasa creamy. Padahal bukan dari tulang gitu, melainkan kita dari kaldu ayam dan juga evaporated milk. Ini tuh enak banget. Kalau misal kalian nggak ada evaporated milk, kalian bisa pakai susu, kalian bisa pakai creamer, atau kalian bisa pakai cooking cream, tapi pakainya dikit aja. Kalau santan jangan. Kalau santan nanti rasanya dia jadi kayak opor gitu, kurang cocok. Terus di sini toppingnya bebas. Di sini aku pakai ramen egg yang aku udah share juga resepnya. Itu enak banget dan juga ekonomis karena bikin sendiri dan worth it kalian coba. Apalagi yang kalian lagi nyantai stay at home, coba deh bikin ini, enak banget. Terus ini ada jamur yang udah direbus dan juga jagung yang direbus. Nah misal kalian mau pakai kimchi, mau pakai toge rebus, mau pakai ya yang biasa ada topping-topping di ramen-ramen gitu, itu cocok banget. Sekarang langsung aja, ini sekarang kita lagi mau bikin si kaldunya. Jadi kaldunya tuh seperti yang aku bilang tadi, ini ada bawang putih, jahe, bawang merah. Jadi biasa kalau bikin stok Jepang tuh ini salah satu bumbu wajibnya juga. Ini bawang merah aku menggantikan bawang bombay. Terus jahe ya jahe, bawang putih. Ini aku pakai sama kulit-kulitnya. Ini udah aku cuci dulu, jadi tanah-tanahnya udah hilang semua. Kalau kalian ada yang ngomong kulitnya bla 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 bla, kalian mau kupas silakan. Ini. Nah, cuman biasa kalau orang bikin stok tuh kenapa pakai kulit, itu emang lebih aromanya emang lebih berbeda gitu. Ini kita belah aja kayak gini, dan juga jahe. Nih, jahenya aku pakai dikit aja buat aromatics. Nah ini aku cuman pakai 1 slice jahe, 1 bawang putih, 1 bawang merah. Ini cuman buat 1 porsi. Nanti airnya kurang lebih 250 ml. Kalau kalian mau bikin 2 porsi, 3 porsi tuh kalian harus banyakin dari segi air dan juga si bawang-bawangannya supaya nanti lebih kerasa lagi. Nah terus nanti ini kita akan bikin garnish daun bawang yang keriting-keriting itu. Nanti aku kasih triknya. Ini kita nggak akan pakai bagian batang. Bagian batangnya akan kita jadikan stok juga. Ini enak banget. Skin. Nah sambil nunggu kaldunya, ini aku bikin yang tadi aku bilang. Garnish untuk ramen, yang biasanya ada di ramen. Yang kita perlukan, air es atau es batu. Terus ini akan kita buka kayak gini. Nih kita susun kayak gini. Ini kalian pakainya yang daun bawangnya yang lebar ya. Kalau misalnya yang kecil tuh agak susah diginiin ya, kalian boleh potong miring-miring aja, itu nggak masalah. Nah kalau di Jepang tuh biasa si daun bawang atau neginya itu tuh dia emang besar banget. Jadi untuk dipotong kayak gini tuh jauh lebih mudah. Ini kita potong. Kita susun lagi.
Kalau kalian nggak mau digini-gini, mau biasa aja motong, itu juga bebas. Ini aku cuman kasih tahu aja. Biasa kalau aku bikin gini tuh caranya kayak gimana. Nah, ini kan udah lurus kayak gini nih. Ini tinggal kita slice tipis-tipis. Tipis-tipis memanjang. Nah, kayak gini. Ini manual sekali ya. Nah, kalau kalian mau yang lebih mudah, kalian mungkin bisa pakai gunting. Kalau nggak, biasa kalau di Jepang tuh dulu aku pernah beli alatnya tapi lupa di mana. Dia tuh jadi kayak tadi kan kita udah bukain si daun bawangnya, terus dia kayak tinggal digaruk satu kali gitu dan dia udah lepas-lepas gitu. Jadi itu gampang banget. Nah, udah kayak gini. Ini kita rendam di air es atau nggak air dingin. Kalau nggak air biasa, kalian masuk kulkas. Nanti dia akan meringkel-meringkel gitu dan aromanya juga si yang pedes-pedesnya gitu udah hilang nantinya. Nih, kita rendam ke dalam kayak gini. Oke, sekarang untuk si kaldunya ini berapa lama? Ini sih nggak perlu lama-lama ya, karena dia ngerilis si aromanya juga cukup cepet. Jadi mungkin sekitar 10 menit aja juga cukup. 5-10 menit, yang mau kurang dari itu juga nggak apa-apa. Ini aku pisah, si kaldu sama yang nanti untuk rebus mie-nya tuh pisah. Oke. Nah, sambil nunggu airnya mendidih, ini juga aku mau siapin topping. Ini nggak wajib, sekali lagi ini nggak wajib ya. Ini jamur lember. Nah, ini akan aku iris tipis-tipis gitu. Nah, si jamur lember ini tuh aku juga kadang suka nyetok yang udah kering. Itu juga cocok banget kalau misalnya kita nggak mau sering-sering pergi keluar, kita nyetok jamur-jamuran kering. Itu bisa jadi penyelamat. Ini kayak ditumis pakai bawang putih, bawang merah, sama cabai juga udah enak. Jadi sekarang kita masak mie-nya. Ini tuh aku nyetoknya adanya yang rasa ayam bawang, jadi dia kayak akan ada ijo-ijonya gitu daun bawangnya. Itu nggak masalah sih, cuman biasa aku pakainya tuh yang rasa ayam spesial atau apa gitu yang nggak ada ijo-ijonya. Itu lebih cocok lagi menurutku. Tapi sama-sama enak, tenang aja. Ini minyaknya dan juga si bumbunya kita masukin, kayak bikin mie pada umumnya gitu. Terus kita masukin mie-nya. Ini rebus sesuai selera, ada yang mau keras, ada yang mau empuk, itu terserah. Ada juga beberapa kedai-kedai ramen kalau misalnya di Jepang, kalau nggak di sini mungkin ada beberapa yang udah. Itu tuh kita kayak bisa milih gitu. Kalau mau pesan ramen mau keras, mau empuk, atau mau sedang. Jadi ini juga sama, kalian rebusnya sesuai selera. Nah, ini kalian kalau misalnya kalian ada yang nggak mau pakai mie instan, itu kalian bisa juga ganti si bumbu mie-nya ini pakai chicken powder. Itu juga cepet nantinya jadinya. Kalian ganti pakai chicken powder, mie-nya terserah mau beli yang mie basah, kalau nggak mie bikin sendiri, bikin stoknya kayak gini, stok atau kaldunya kayak gini, terus tinggal yang lainnya sama, gitu. Nah, ini sambil nunggu si mie-nya, aku mau bikin kuahnya. Jangan masukin bumbu ke dalam sini. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya sampai hambar, kan kita udah nggak punya bumbu lagi. Jadi lebih baik air yang kita masukin ke bumbunya. Kalau keasinan kita masih bisa tambah air gitu. Nah, terus langsung kita campur evaporated milk. Jadi ini evaporated milknya jangan direbus ke sini, karena dia malah lebih sensitif dari santan. Kalau misal kerebus nanti pecah. Rasanya sih oke, cuman dilihatnya nggak enak. Tuh, menarik banget. Ini kalian cicipin aja. Kalau aku biasa supaya nambah gurih, ini aku tambahin gula sedikit. Sedikit aja, kayak cuman 1/4 sendok teh gitu. Sama merica. Terus kita aduk lagi. Dan sekarang mie-nya udah siap. Kita boleh matiin api. Nih, kita masukin mie-nya. Terus kita susun gini. Nah. Ini udah wanginya pakai banget, wangi banget. Terus ini kita kasih toppingnya. Terus jagung juga.
Terus ramen egg. Ini kita pakai satu aja. Ini yang terakhir. Si daun bawangnya. Tuh. Kalau kita lihat ini tuh dia udah keriting-keriting dan si warna daun bawangnya tuh udah seger banget. Kita keringin. Udah cakep banget. Nih kita taruh di sini. Udah jadi, udah cakep banget, udah kayak di restoran, ya nggak sih? Nah, ini sekarang saatnya mau cobain. Nah, buat kalian yang suka pedas juga boleh tambahin togarashi atau chili powder atau shichimi, ichimi, apa aja. Makin nikmat. Sebelumnya kita ngomong dulu, itadakimasu. Nah, itu biasa kalau makan Jepang kita bilang itu bentuk dari ucapan syukur atas makanan gitu. Cuman kalau misalnya secara general itu artinya kayak selamat makan gitu. Oke, kita cobain kuahnya dulu. Kebayang kan kuahnya Indomie udah enak banget. Terus ada gurih dari susunya, ada wangi jahe, plus tambahan lagi bawang merah, bawang putih, ada merica juga. Nah, ini recommended banget untuk kalian coba. Dan jangan lupa bikin si ramen egg-nya ini. Nah, ini kita langsung cobain aja. Enak banget. Pakai ramen egg-nya sekarang. Dia kayak masih setengah matang gitu. Enak banget. Ini kita cobain. Berasa makan ramen. Gurih, nggak kalah enak. Oke? Thank you for watching. Abis ini aku juga akan bikin series pakai mie instan lainnya juga, yang tentunya praktis dan juga enak. Oke, see you in the next video. Jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen. Bye-bye. Hai guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan.